Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alima Ramadhani, NIM 20 2008 Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan fungsi dan peranan etika dalam bisnis. Yang pertama, etika dalam bisnis. Kode etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan dari kode etik sendiri agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Yang selanjutnya ada pengaruh bisnis terhadap etika. Yang pertama, dalam bisnis, satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap dan sopan kepada pemegang saham. Yang kedua, kepentingan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan maksimal bagi shareholders. Yang ketiga, fokus itu membuat perusahaan yang berpikiran pendek dengan segala cara berupaya melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir, kompetisi. Semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Yang selanjutnya, mengapa bisnis harus berlaku etis? Yang pertama, Tuhan melalui agama atau kepercayaan yang dianut diharapkan setiap pembisnis akan dibimbing oleh iman kepercayaannya, dan menjadi tugas agama mengajak para pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral. Dan yang kedua, kontrak sosial. Umat manusia seolah-olah pernah mengadakan kontrak yang mewajibkan setiap anggotanya untuk berpegang kepada norma-norma moral. Dan kontrak ini mengikat kita sebagai manusia, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri darinya. Dan yang terakhir, keutamaan. Menurut Plato dan Aristoteles, manusia harus melakukan yang baik justru karena hal itu baik. Yang baik mempunyai nilai intrinsik, yang artinya yang baik adalah baik karena dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada masalah etika dalam berbisnis. Yang pertama ada swap atau bribery. Adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Swap sendiri dimaksudkan untuk memanipulasi seorang dengan membeli pengaruh. Pembelian itu dapat dilakukan baik dengan pembayaran sejumlah uang atau barang. Yang selanjutnya ada paksaan atau coercion. Adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu. Yang ketiga ada penipuan atau deception. Adalah tindakan menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Yang keempat, pencurian atau theft merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik atau properti konseptual. Dan yang terakhir, kelima, diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination. Adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai atau tidak. Yang selanjutnya, etika dalam bisnis dalam dunia bisnis. Perilaku etika penting diperlukan
untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk semua pembisnis agar meraih bisnis yang terbaik. Etika bisnis merupakan aspek penting dalam membangun hubungan bisnis dengan pihak lain. Sukses atau gagalnya suatu bisnis sangat ditentukan oleh etika bisnis seseorang. Etika bisnis yang baik juga dapat membangun komunikasi yang baik dan mengembangkan sikap saling percaya antar sesama pembisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.